Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam acara program ATF Podcast, salah satu program dari Among Tani Foundation. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang organisasi kemahasiswaan di Kota Batu. Nah, kali ini saya tidak sendiri tentunya, dan saya ditemani oleh Mas Hamdan. Halo Mas Hamdan. Halo, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan baik selalu ya Mas. Amin. Ya. Nah, baik Mas Hamdan, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya Mas ya. Sebelumnya ini Mas Hamdan tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Kota Batu, betul ya Mas ya? Betul Pak. Sebagai Ketua Umum Imakoba tahun ini. Ketua Umum Imakoba tahun periode 2021-2022. Periode tahun 2021 hingga tahun 2022. Bagaimana sih Mas? Bagaimana ikatan mahasiswa di Kota Batu ini? Bisa dijelaskan Imakoba itu seperti apa sih, gitu ya Mas ya? Mungkin sebelumnya yang pertama, Imakoba adalah sebuah organisasi atau wadah kepemudaan yang mana beranggotakan mahasiswa yang berasal dari Kota Batu, di mana Imakoba ini bersifat kedaerahan dan bersifat independen. Kalau boleh tahu, ini kapan Mas didirikan Imakoba dan sudah berapa lama Mas berdirinya Imakoba ini Mas? Imakoba berdiri pada tanggal 12 Oktober tahun 1980, yang mana pada saat itu Kota Batu masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Sehingga tujuan awal dari pendirian Imakoba tersebut adalah sebagai ajang silaturahmi para mahasiswa yang berasal dari Kota Batu, yang dimana diwadahi dalam suatu organisasi seperti itu. Dengan dulu itu salah satu pendirinya bernama Bapak Sunjoyo, yang mana beliau sekaligus menjadi Ketua Umum Imakoba yang pertama. Oh, berarti sudah lama ya Mas ya, mendirikan Imakoba di tahun 1980. Kurang lebih hampir 42 tahun. Oh, baru lama ya ternyata ya. Nah, kalau boleh tahu tuh Mas, kegiatan-kegiatan Imakoba itu seperti apa sih yang sudah pernah dilaksanakan? Mungkin seperti kegiatan pendidikan untuk teman-teman SMA, terus kegiatan sosial seperti mungkin kepanti asuhan dan sebagainya, seperti mungkin juga terkait seperti kegiatan penggalangan dana ketika ada bencana dan sebagainya, seperti itu. Berarti sudah banyak kegiatan ya Mas ya. Untuk dari Imakoba itu apakah ada ide nggak Mas untuk membangun kota wisata Batu ini Mas? Mungkin yang bisa dilakukan dari Imakoba adalah mengawal terkait bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di Kota Batu yang selama itu mungkin sudah betul atau sesuai dengan jalannya. Mungkin dari Imakoba akan siap untuk mendukung, sedangkan ketika mungkin ada yang beberapa kebijakan yang menyeleweng atau kurang berkenan, dari Imakoba akan yang seharusnya dilakukan adalah dengan memberikan saran atau memberikan informasi kepada masyarakat dan juga pemerintah yang di atas. Baik, berarti tidak hanya dalam dunia dalam program pendidikan sosial, namun juga mengawal program-program dari pemerintah ini ya Mas ya. Apabila ada kebijakan yang yang menyeleweng gitu ya Mas ya. Baik. Kemudian keuntungan apa sih Mas dalam organisasi Imakoba itu? Mungkin yang pertama, yang paling dasar adalah ketika kita kuliah itu tidak semuanya yang kita dapatkan dari kuliah itu bisa digunakan seperti di dalam dunia nyata. Kayak contohnya mungkin terkait relasi, terus bagaimana kita membangun relasi dan membangun public speaking dan sebagainya, yang itu bisa didapatkan melalui organisasi. Nah, mungkin yang bisa didapatkan dari Imakoba yang pertama terkait wadah sebagai silaturahmi seperti yang
awal tadi, di mana seharusnya para mahasiswa yang ada di Kota Batu itu mengenal antara satu sama lain teman-temannya yang ada di Kota Batu. Terus yang kedua, sebagai wadah untuk mewadahi aspirasi, kreativitas, serta mungkin saran dan pemikiran yang membangun dari teman-teman mahasiswa Kota Batu yang dapat diterapkan atau disampaikan kepada pemerintahan. Kemudian untuk yang bisa didapatkan juga seperti relasi, terus soft skill dan pengalaman tentunya. Pengalaman dalam berorganisasi gitu ya Mas ya, bisa menciptakan tidak hanya dalam akademik saja, namun kita bisa menerapkan soft skill kita itu dalam berorganisasi tentunya ya Mas ya. Iya. Nah baik Mas, kalau boleh tahu saat ini anggota Imakoba itu ada berapa sih Mas yang tergabung dalam Imakoba? Kurang lebih ada sekitar 50. Oh ya, sebelumnya Imakoba itu terbagi menjadi dua bagian sebenarnya Mbak. Yang pertama adalah terkait anggota pasif dan anggota aktif, di mana anggota pasif itu adalah di mana seluruh mahasiswa yang berasal dari Kota Batu itu termasuk dari Imakoba. Sedangkan anggota aktifnya adalah mahasiswa Kota Batu yang tergabung menjadi bagian atau pengurus dari Imakoba sendiri. Nah itu kalau ini nih dari sahabat ATF yang ingin bergabung dalam organisasi Imakoba yang aktif itu gimana Mas caranya Mas? Kalau bisa dijelaskan lebih. Kalau alurnya dari kami biasanya mengadakan oprek Mbak. Oprek itu open recruitment. Iya, jadi oprek pengurus untuk Imakoba. Nah, sedangkan untuk tahun ini kan masih menjalankan periode yang saat ini. Jadi mungkin untuk oprek akan diadakan pada awal tahun atau akhir tahun ini. Oh ya, jadi bagi teman-teman nih yang ingin tergabung dalam organisasi Imakoba, dari Imakoba akan membuka open recruitment di akhir tahun ini atau di awal tahun. Nah, pantau terus di Instagramnya Imakoba tentunya ya Mas ya. Sebelumnya sudah mendengar tentang pembangunan kabel kar di Kota Batu ya Mas ya. Nah, ide apa sih yang bisa diberikan Imakoba dalam pembangunan kabel kar ini Mas kira-kira? Mungkin kalau dari saya khususnya mungkin pinginnya itu dari teman-teman mahasiswa Kota Batu itu tahu terkait bagaimana keberlanjutan atau progres dari kabel kar itu seperti apa. Jadi mungkin bisa diadakan seperti forum diskusi mahasiswa Kota Batu dengan ATF yang mana nanti sebagai pembicaranya menerangkan terkait bagaimana kegiatan progres dari kabel kar tersebut. Kalau dari saya sendiri, selagi kegiatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan, terus AMDAL dan SKB-nya studi kelayakan bisnis, dari saya sendiri setuju saja. Tentunya mendukung ya Mas. Mendukung, ya. Baik. Saya jelaskan sedikit tentang program kabel kar ini. ATF itu ini sebagai inisiator atau penggagas tentang proyek pembangunan kereta gantung. Nah, ATF telah melakukan sosialisasi ke berbagai desa dan komunitas. Nah, apabila idenya ini dari Mas Hamdan akan diadakan forum diskusi terkait sosialisasi kabel kar, kita sangat terima kasih sekali. Nah, nanti dari teman-teman Imakoba ini bisa meneruskan sosialisasinya. Jadi kita saling membantu untuk menyebarkan informasi itu. Saya tanya kembali Mas terkait program kegiatan tadi itu Mas. Nah, kegiatan Imakoba itu kan programnya itu tidak jauh dengan program pendidikan. Apakah ada program khusus Mas terkait program pendidikan itu Mas? Terkait kegiatan pendidikan ada satu agenda atau satu proker yang mana itu merupakan proker tahunan dari Imakoba, yaitu yang namanya Ekstrem. Ekstrem itu? Expo kampus, tryout, SBMPTN dan seminar motivasi. Jadi terbagi dalam 3 agenda. Jadi sasarannya adalah untuk teman-teman kelas 12, kelas 11 yang SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi itu. Jadi kami memberikan informasi atau mungkin bisa disebut juga sangu lah terkait bagaimana dunia perkuliahan itu seperti apa. Itu sebelumnya sudah pernah dilakukan Mas di tahun ini Mas? Untuk tahun ini sudah dilakukan Mbak.
sekitar bulan Juni atau Maret kalau nggak salah. Di Expo itu kami dari Makoba berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa Kota Batu yang berasal dari berbagai kampus, mungkin seperti UM, UB, UIN, UMM, Unisma, terus UI, UNED dan sebagainya, yang dimana kami memohon bantuan dari teman-teman untuk menjadi kasarannya sebagai memberikan informasi kepada calon mahasiswa baru ini, gimana sih terkait dunia kampus yang ada di kampus mereka, seperti itu. Jadi teman-teman dari SMA ini nanti punya gambaran, jadi saya ingin kemana gitu. Kalau caranya ingin mengikuti Expo itu gimana Mas? Jadi nanti biasanya kami mengadakan kayak menyebar pamflet sebenarnya Mbak, kayak jadi untuk teman-teman yang berminat. Kalau untuk tahun ini kami mengadakannya gratis karena mendapatkan atau dibantu dari pemerintah. Bisa tidak Mas dijelaskan lebih terkait Imakoba itu sudah melakukan apa saja kegiatannya di Kota Batu ini Mas? Mungkin yang pertama tadi terkait ekstrem, yang kedua untuk periode kali ini kami mengadakan salah satunya proker yaitu Jumat Berkah, di mana kegiatan ini dilakukan 1 bulan sekali, di mana salah satunya memberikan kayak makanan kepada warga yang membutuhkan yang ada di Kota Batu, seperti itu. Terus kami juga beberapa kali turut aksi dalam membantu atau menjadi relawan terkait mungkin bencana dan sebagainya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang akan datang kami berkeinginan untuk mengadakan namanya Imakoba Cup. Apa itu Mas? Jadi lomba futsal antar SD dan SMP Kota Batu yang untuk kali ini. Jadi itu pertama diadakan pada periode kali ini. Rencananya insya Allah pada awal November kalau jadi. Tidak hanya mahasiswa, namun ada kegiatan lomba-lomba untuk kalangan anak dari SD dan SMP gitu ya. Terus untuk ini nih Mas, Masnya ini kan udah tergabung dalam organisasi Imakoba itu sudah lama ya. Apa yang didapat dalam organisasi itu Mas, dari Mas Hamdan? Seperti yang pertama, saya jadi kenal gitu loh terkait sama teman-teman yang dari lain univ. Kan saya dari UIN, sedangkan yang ikut Imakoba dari UIN hanya saya. Jadi saya punya kenalan dari kampus lain kayak UB, UM dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin kayak berkontribusi sih sebenarnya, memberikan apa yang saya bisa untuk Kota Batu. Mungkin salah satunya dengan berproses di Imakoba, seperti itu. Baik. Tadi banyak keuntungan dalam organisasi Imakoba ini ya Mas ya. Baik Mas, ini ada minuman khas dari Among Tani Foundation. Salah satunya ini dari unit usaha kami, namanya Angkringan Asli Jogja. Nah ini adalah namanya wedang Mas. Sudah pernah? Pernah Mbak. Sudah pernah ya tentunya ya. Nah ini adalah minuman khas kami. Nah dicoba dulu Mas. Mungkin haus bisa menjadi pelega dahaga. Nah ini isinya itu rempah-rempah Mas, jadi ada jahe, ada serai, terus merahnya ini dari kayu secang, begitu Mas. Enak Mbak. Enak ya. Anget, apa kayak langsung plong gitu ke tenggorokan. Wah, ya ini Mas, ini tuh salah satu khas dari Angkringan Asli Jogja. Jadi minumannya itu minuman kesehatan, jadi bisa melegakan tenggorokan juga sih, dan menyehatkan tentunya ya Mas ya. Baik Mas, mungkin kita tanya-tanya lagi ya Mas ya. Kegiatannya sekarang saat ini apa Mas? Saya dari Makobanya Mbak. Dari Makoba. Ya dari Makoba untuk saat ini masih fokus terkait agenda terdekat, yaitu Imakoba Cup tadi. Imakoba Cup tadi ya Mas ya. Udah sejauh mana Mas proses kegiatannya itu Mas? Mungkin masih tahap perizinan Mbak. Perizinan untuk lomba. Rencananya akan dilaksanakan di mana Mas lombanya itu? Di Gor Gajah Manta Kota Batu. Mas, Imakoba ini kan wadah tentang mahasiswa Kota Batu ya Mas ya. Nah, yang
yang pasif sebagai anggota itu gimana Mas? Maksud dalam mereka tahu kita tuh punya program kerja seperti ini loh gitu. Kalau untuk sosialisasi kami aktif melalui media sosial khususnya dari Instagram. Mungkin kalau terkait dari teman-teman yang belum menjadi anggota aktif dari Makoba, ketika ingin menjadi bagian atau membantu dalam salah satu kegiatan dari Makoba, mungkin dari kami kadang juga membuat atau membuka oprek tadi Mbak. Jadi teman-teman yang belum tergabung dari Makoba bisa join dalam kepanitiaan seperti itu. Mas Hamdan bisa memberikan tentang pesan dan kesan selama mengikuti organisasi Makoba itu Mas? Mungkin pesannya kalau dari saya yang saya terapkan adalah bagaimana apa yang kita berikan kepada suatu organisasi tersebut, bukan yang diberikan organisasi pada kita adalah sebuah bonus itu Mbak. Jadi kita berproses dengan semaksimal mungkin terhadap apa yang kita kerjakan itu, suatu saat kita akan meraih hasilnya gitu. Baik, terima kasih Mas Hamdan atas waktunya dalam acara Ngobrol Seru di ATF Podcast. Nah, semoga Makoba selalu memberikan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Kota Batu untuk Kota Batu yang tercinta ini. Baik, terima kasih Mas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.